Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Harjo semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dalam Bincang Santai dengan Harian Jogja. Tema sore ini akan menyajikan tentang beberapa hal. Ada beberapa narasumber sudah hadir di sini. Sebelum masuk ke situ, perkenalkan saya Popon. Saya akan mengantarkan diskusi atau bincang-bincang santai pada sore hari ini untuk 1 jam ke depan. Tema diskusi kita kali ini adalah tahun politik yang bebas isu primordial, atau bisa dikatakan juga politik identitas. Sudah hadir untuk membahas tentang isu itu 3 narasumber kita di sini dari kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah saya ada Mas Muhammad Khalid, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Mas Khalid. Sore Mas Mas Popon. Khalid atau Mas Muh ini? Mas Khalid. Oke, Mas Khalid. Kemudian ada Bro Raden Stefanus C. Handoko, Bro Steve dari Partai Solidaritas Indonesia. Satu-satunya anggota Dewan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari PSI. Nah, kita tahu PSI sangat erat dengan isu politik identitas. Dari awal-awal kampanye sudah yang diangkat itu. Jadi saya rasa ini sangat cocok sekali kalau Raden Steve ada di sini. Ya, Bro Steve, selamat datang. Semoga bisa memberikan banyak insight untuk kami dan pemirsa Harian Jogja sore hari ini untuk isu ini. Dan kemudian di paling ujung ada Mas Agung Purwandono. Ya, selamat sore Mas. Selamat sore. Ya, beliau ini adalah Wakil Ketua Asosiasi Media Siber Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beliau juga pemimpin redaksi di mojok.co. Bro Steve, ini tadi Mas Khalid bilang sebenarnya nggak politis amat sih mahasiswa itu. Sebenarnya mereka juga mengamati wait and see, karena sekarang juga belum kelihatan kan ini kristalisasi politiknya, siapa saja calonnya. Kalau cuma itu saja mungkin juga akan lain cerita ya. Jadi Gitu artinya yang ditunggu adalah gagasan-gagasan baru, mungkin dari orang lama tapi gagasannya baru, nggak diangkat lagi yang kemarin-kemarin, atau mungkin ada pandangan lain tentang tadi tren anak muda yang sebenarnya dari tahun ke tahun partisipasinya menurut Mas Khalid ini naik kok gitu. Jadi saya senang sekali ketika kita ngedengar bahwa anak muda kita gitu ya, generasi Z, kemudian anak mahasiswa itu punya pandangan bahwa politik identitas itu memang nggak cocok buat Indonesia secara keseluruhan atau bahkan di Yogyakarta gitu kan, di DI. Jadi informasi semacam itu juga perlu digaungkan juga kepada masyarakat secara luas bahwa politik identitas itu tidak cocok. Karena kalau kita ngelihat Yogyakarta sebagai barometernya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada orang dari sana gitu kan. Yogyakarta sejak pertama kali berdirinya memang berasal dari berbagai macam suku bangsa gitu kan di sana, multi etnis dengan keberagaman yang sangat luar biasa. Dan hingga saat ini masih adem ayem dengan keberagaman itu gitu. Tidak ada orang yang mempertanyakan si A, si B, si C itu beragama apa, kemudian budayanya seperti apa, kamu dari mana gitu kan. Jadi hanya sebagian kecil, bahkan menurut saya itu juga bukan orang Jogja yang punya perilaku semacam itu, karena masyarakat di Jogja paham betul bagaimana hidup berdampingan dengan hal yang berbeda, budaya yang berbeda, ras yang berbeda, etnis yang berbeda. Dan sejak ratusan tahun, sejak 1755 hingga saat ini, mereka warga kita itu yang punya semangat yang sama, gotong royong, kemudian solidaritas, toleransi itu tumbuh berkembang di masyarakat. Nah, kalau kita mungkin di rumahnya Mas Popon juga masih ada budaya rewang ya. Jadi tetangga sebelah punya hajatan, hajatan. Orang sing ngasahi kan orang ditakoni kuwi agamane opo. Enggak, kamu mesti diuncalke piring itu. Gitu kan. Enggak ada kegiatan semacam itu yang mempertanyakan kamu agamanya apa, kamu rasnya apa, tapi semangat kebersamaannya. Dan saya sangat setuju ketika ada riset yang menyatakan bahwa politik identitas seharusnya tidak digunakan, tidak laku, dan didukung lagi oleh mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang setuju juga bahwa politik identitas itu tidak cocok untuk Indonesia. Karena sejak awal ya, bahkan kalau kita ngelihat sejarah terbentuknya Indonesia, ada rapat-rapat BPUPK gitu kan, isinya itu macam-macam Mas. Ya, betul. Dari orang Jogja ada, orang Sumatera ada, bahkan Makassar. Ada orang orang Cinoneono, orang Tiongkok ya, keturunan. Kemudian orang keturunan Belanda juga ada, kemudian
orang multi agama juga ada, tokoh nasional dari NU, Muhammadiyah juga ada. Jadi sebenarnya Republik kita itu ditakdirkan hidup berdampingan dengan latar belakang yang berbeda, baik itu agama, kemudian ras, etnis, kebudayaan, adat istiadat, kita memang ditakdirkan untuk berbeda. Sejak berdiri pertama kali Republik Indonesia itu memang kita ditakdirkan bersama-sama dengan orang yang berbeda. Jadi kalau kita bicara mengenai politik identitas, sekian tahun seharusnya kita harus belajar kembali kepada sejarah. Jangan lupa dengan sejarah kita. Jas merah itu ya, kita tidak boleh lupa bahwa kita memang ditakdirkan sejak ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan sejak berdirinya kita Republik ini ya, kita berbeda-beda. Dan mudah-mudahan karena tinggal waktu yang cukup pendek ini sebenarnya kalau menurut orang-orang politik ya, karena besok itu udah tahun politik. 2023 orang akan hiruk pikuk dengan bicara mengenai kampanye, bicara mengenai mendorong gagasan, mendorong strategi masing-masing gitu ya, baik itu partai maupun personal untuk lebih dikenal, disukai, kemudian diharapkan bisa dipilih gitu kan. Waktunya sangat pendek karena ada pergeseran bulan. Kalau tahun lalu 2019 kan bukan di bulan Februari ya, besok ini 2024 Februari, jadi waktunya sangat pendek. Dan kampanyenya menurut aturan yang terbaru juga pendek juga, 75 hari kan. Waktunya 75 hari, maka semua resource akan digunakan. Karena dia juga ngundang teman-teman dari cyber, saya sedikit khawatir nih. Tadi enggak khawatir, kenapa? Teman-teman kita sekarang diisi oleh orang-orang yang sangat erat dengan sosial media. Paham betul penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk segala macam kegiatan, termasuk juga untuk berpolitik. Kita lihat 2017 kemudian isu tentang politik identitas heboh menjadi viral gitu ya, karena apa? Karena di media sosial rame. Bayangkan, saya yakin Mas Khalid, Mas Agung punya di WA-nya ya. Grupnya mungkin nggak cukup 10, mungkin 20. Saya lebih dari 50. Mas Popon lebih. Bayangkan kalau berita yang ternyata itu hoax dikirimkan ke masing-masing grup, efeknya luar biasa. Jadi ini ke depan memang pemanfaatan teknologi sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan yang tersebar di sosial media itu tidak hal yang negatif, tapi yang positif. Jadi kita isi ruang-ruang publik, ruang-ruang dunia maya dengan informasi yang positif. Jadi politik identitas kalau gagasan tadi ya. Iya betul. Begitu ada politik identitas langsung drop. Jangan dilempar ke grup-grup yang lain gitu. Kita berhentikan. Kita punya ada kesadaran sendiri gitu ya, bahwa politik identitas harus berhenti di titik WA kita masing-masing. Begitu kita terima, kita langsung drop. Jangan sampai itu menjadi keluar kemana-mana. Jadi seperti itu, Mas. Dengan 2 kali pengalaman 2014 dan 2019, saya rasa 2014 dan 2019 ada kemiripan, dan kemudian di tengah-tengah itu ada pilkada DKI yang juga sangat kental sekali, dan itu terbukti berhasil di DKI. Terbukti agak berhasil begitu kan ya. Saya langsung berhasil ini bisa dalam konteks positif ataupun negatif gitu kok. Di berbagai negara dimainkan juga, Mas, karena itu biayanya murah, Mas. Kita tidak perlu adu gagasan, tidak perlu membuktikan gagasan, tidak perlu melakukan kaderisasi, kita tidak perlu memoles kader kita gampang. Jadi kita hanya datang ke tempat ibadah, ini politik identitas ya, terkait politik identitas yang agama ya. Tinggal kita datang ke tempat ibadah di hari tertentu tanpa modal apa-apa, kita ngomong, pilihlah saya karena saya agamanya sama dengan kalian. Sangat instan sekali. Datang setiap periodik di setiap minggu ya, di hari-hari tertentu yang mengumpulkan massa tanpa perlu kita biaya mengumpulkan massa. Di situ sudah ada massa. Tidak ada adu gagasan ya. Nggak ada di situ, kesamaan identitas saja. Iya. Jangan milih Popon karena Popon agamanya X gitu kan. Hanya seperti itu doang. Dia tidak. Iya. Nah, kita berharap ke depan bahwa tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh di daerah, politikus juga tidak memainkan itu lagi gitu. Karena apa? Kita tuh sangat majemuk. Di Yogyakarta sangat majemuk, di DIY secara keseluruhan. Kemudian di nasional juga sangat majemuk. Kita sudah jangan bermainan itu lagi. Kita sudah melihat beberapa periode kemarin gitu ya. Efeknya itu sangat luar biasa kepada kehidupan kita gitu. Polarisasi di masyarakat terasa sekali. Dan kemudian kalau kita kemarin bicara tokoh-tokohnya yang kemudian mengangkat isu itu, sekarang mungkin dengan 2 atau 3 kali peristiwa besar yang kemudian sangat erat, dan kesannya itu memang erat dengan usungan kampanye politik identitas. Saya kira 3 kali ini sudah menjadikan bahan yang cukup untuk menambah literasi digital masyarakat ya. Kemudian tidak dengan mudah mencecap informasi atau menangkap informasi itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi dia ada kehati-hatian untuk
Jadi memverifikasi sekarang tuh informasi. ada pergeseran Mas, pergeseran paradigma masyarakat terkait dengan penggunaan ataupun pemanfaatan sosial media. Ya, Algoritma dari sosial media sekarang kan berbeda. ya, Kemudian cara bermain di sosial media juga berbeda. Bahkan sekarang muncul ada yang baru TikTok. ya, Durasinya sangat pendek. Nah, itulah yang apa namanya mempengaruhi habit kita. Kalau dulu orang akan membaca, mendengarkan, menonton durasi panjang, betah sampai sampai selesai. terpeskripsikan Kalau ya. sekarang kan enggak, 15 Ya. detik nggak suka, geser. Ya, 30 detik geser, Ya. ya kan, pindah. Nah, itu dimanfaatkan untuk menyebarkan berita-berita yang tanda kutip ya, dimanfaatkan untuk menyebarkan berita yang ya, tidak baik gitu ya, yang berita tidak benar. Bahkan politik identitas dimainkan di situ juga gitu. Karena literasi digitalnya rendah, dia tidak ngulik ke media-media Ya. yang Dia kredibel. membalance ya, Kayak membalance misalkan kita informasi. tahu .co. mojok.co itu kan media yang kredibel ya. Ya. Kemudian Harjo juga media yang kredibel, harusnya ketika ada berita yang aneh, dicek di mana? Di Mojok atau di Harjo atau di media online yang lain yang kredibel gitu. Oke. Nah, itulah harusnya diedukasi juga kepada masyarakat karena hampir 75% loh kita besok itu isinya anak muda semua yang akan milih. 75. 75 bonus demografi itu isinya ya. adalah orang-orang Asumsinya ini berarti sampai 35 tahun ya, pemuda ya. lebih Pak. Kalau definisi pemuda lebih dari itu. Jadi 40 lebih malah malah sampai 50-an itu dianggap muda. Jadi saya termasuk muda terus. Wah, mantap. Masih panjang. Muda semua, masih Masih muda panjang. semua di sini. Jadi ke depan 5 tahun ke depan dan 10 tahun saya masih dianggap pemuda. Jadi anak milenial terus ini. Oke, Bro Steve, menarik sekali Bro Steve. Gimana nih, kalau Mas Agung katanya masih laku ini nanti, masih dipakai. Tapi kan tadi kampanyenya ya monggo yang mau jalan, tapi kita punya tanggung jawab moral gitu. Kalau menurut saya masih sama. Sependapat juga karena politik identitas sekarang digunakan karena politik paling murah. Mudah, Itu murah, ya. mudah dan murah. Kalau kita dengar bahwa biaya politik itu kos politik tinggi, kemudian ada bahkan money politik juga berputar di sana, itu mengakibatkan kos politik juga tinggi kan. Tinggi. Ketika mereka berpikir ke arah ke sana, langkah yang pengen dia lakukan untuk menghemat, tapi dia tidak berpikir panjang terhadap keutuhan republik ini, keutuhan di masyarakat, ya politik identitas paling murah gitu. Ya, ya, ya. Jadi saya berpikir bahwa politik gagasan itu menjadi sangat penting sekarang, apalagi anak-anak muda itu menjadi pemilih pemula, kemudian anak milenial di situ juga populasinya sangat banyak, Gen Z juga sangat banyak. Politik gagasan. Cuman masalahnya Pak, orang yang melakukan politik gagasan itu kan bercerita dengan narasi panjang. Ya. Padahal sekarang anak-anak muda sekarang lebih senang Informasi yang padat, ringkas. yang pendek-pendek Ya. gitu. Jadi permasalahannya ketika kita bicara terkait dengan politik gagasan, packagingnya harus dirubah. Oke. Jangan menganggap bahwa politik gagasan itu harus dengan format yang resmi, Ya, diskusi, panjang lebar. ya. Panjang lebar kita bicara yang panjang, narasi yang mungkin berlembar-lembar, tapi bagaimana mengemas gagasan-gagasan yang berat menjadi informasi yang mudah Mudah diterima. diterima semua kalangan. Terutama kalangan anak muda yang masih muda-muda ini yang terbiasa dengan geser kanan, geser kiri, Ya. slide ke atas ke bawah untuk hal yang tidak dia sukai. Tapi kalau kita bisa mengemas dengan informasi yang berat, informasi yang gagasan yang berat dengan cara yang lebih mudah, itu mungkin salah satu strategi untuk menghantam isu-isu politik identitas. Politik identitas itu gampang sekali. Jangan pilih si A karena agamanya ini. Nah, kalau kita dengan cara mengkonter gagasan yang panjang lebar, yang 20 halaman, dia nggak baca. Ya. Sebenarnya si A itu punya gagasan apa, tapi bagaimana si politikus-politikus muda ini juga bisa mengemas berbagai macam narasi yang berat-berat itu menjadi narasi yang pendek dan itu mudah dicerna oleh masyarakat. Oh, si A ini tidak menggunakan politik identitas, tapi dia punya gagasan macam-macam. Dan saya juga berharap untuk media mainstream ya, di media-media mainstream juga memberikan kesempatan kepada tidak hanya yang perempuan Mas, tapi yang anak-anak muda. Oke. Anak-anak muda ataupun orang-orang yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi diberikan tempat untuk pemberitaan. Jadi yang mengkonter berita-berita itu sekarang yang didorong adalah anak-anak muda. Karena segmennya anak muda. Ya. Kalau yang bicara orang tua, itu dia lagi gitu kan, ngomong gitu udah wajah-wajah lama bicara. Padahal orang-orang udah tahu, oh dia dulu kan di kelompok si itu. Sekarang kok dia bicara begini, nggak percaya. Ya. Harusnya yang didorong adalah anak-anak muda untuk berbicara. Dan channel-channel media mainstream yang kredibel itu harus memberikan tempat kepada politikus-politikus muda atau bahkan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa untuk bicara, untuk mendorong, karena yang akan didengar oleh komunitas anak muda ya anak muda, gitu kan. Wih, ini sopo, kan gitu jadinya kan gitu. Anak muda begitu ngelihat masih muda, oh dia ngomongnya apa sih, didengar.
Tapi kalau orang tua, oh politikus lama di kemarin bajunya ini pindah-pindah. Idenya udah bapuk gitu lah ya. Iya udah ganti. Jadi menurut saya ruang digital harus diisi dengan gagasan-gagasan yang itu dilakukan oleh anak muda, Mas. Jadi harusnya menurut saya semua channel dimanfaatkan untuk memenuhi ruang digital itu. Jadi kalau saya mau komentari partai lain kayaknya kurang nyaman juga gitu ya. Tapi fenomena secara umum saja, tidak perlu menyebut nama gitu. Jadi kita ngelihat bahwa sekarang itu eranya anak muda. Jadi anak muda jangan bicara di luar sistem tapi masuk ke sistem. Jadi ketika teman-teman waktu saya terjun di dunia politik, saya sangat muda dulu saya gabung di politik itu masih usia 34. Tapi saya punya latar belakang pendidikan sudah S3. Kemudian punya jabatan profesional juga di perusahaan yang cukup besar juga, perusahaan internasional di Excel Axiata. Tapi saya terjun ke politik karena saya melihat bahwa gagasan ke depan, bahwa kebijakan politik itu harus dibuat oleh anak muda. Harus regenerasi. Kita mau ngejar Indonesia emas, Indonesia yang maju dan seterusnya. Kalau isinya adalah orang-orang tua, sampai kapan? Sampai kapan? Jadi tidak sinkron. Nggak sinkron, Mas. Terkait dengan undang-undang ITE. Dari dulu sampai sekarang kita punyanya itu. Apakah ada perkembangan? Sampai sekarang tidak ada orang yang memandang bahwa undang-undang terkait dengan teknologi harus penting. Karena orang-orang tidak yang duduk di sana, mohon maaf ya, orang-orang yang sudah sepuh, yang pakai HP aja mungkin masih bingung. Ini gimana pakainya, gitu kan? Teknologi jauh, dia tidak memikirkan bahwa teknologi penting. Itu satu, ya kan? Kemudian terkait dengan ojol, itu kan sudah bisnis model yang berbeda. Kita masih berteriak-teriak cara konvensional untuk menyelesaikan ojol. Nah harusnya kan bukan dengan undang-undang transportasi, harusnya dengan undang-undang yang berbeda. Undang-undang terkait dengan pemanfaatan bisnis model yang berbeda, sharing ekonomi. Sharing ekonomi berkembang sangat pesat karena ada teknologi yang berkembang sangat cepat juga. Nah, apakah undang-undang di kita ada yang ngurusin masalah kayak gitu? Enggak ada, Mas. Anak mudanya karena nggak ada di situ juga, gitu. Itu dua hal yang sangat krusial. Tadi terkait dengan teknologi, terkait dengan bisnis model yang sudah berubah. Nah, waktu itu saya berpikiran bahwa memang eranya sekarang anak muda masuk. Anak muda masuk ke sistem, masuk bergabung ke dalam partai, kemudian menjadi anggota dewan, ikut serta di dalam keputusan kebijakan itu. Nggak ada cara yang lain, Mas. Kalau menurut pandangan saya, nggak bisa. Dari luar ya, harus masuk ke sistem. Harus masuk ke sistem. Jadi kalau kita pengen merubah sesuatu yang terkait dengan pemerintahan, harus masuk ke sistem. Harus masuk ke sistem. Dan sekarang eranya adalah anak muda harus diberikan ruang yang sebesar-besarnya. Di partai apapun ya, di partai apapun mereka harus diberikan tempat. Karena kalau kita bicara bonus demografi, Indonesia emas, itu tidak akan tercapai ketika pengambil kebijakannya itu bukan orang-orang yang paham betul terkait dengan anak muda sendiri. Anak muda ya. Dan apakah kita pengen menaruh harapan kita Indonesia emas, Indonesia yang menikmati bonus demografi kepada orang-orang tua yang tidak paham diri kita? Kalau menurut saya bukan eranya itu. Jadi saya untuk teman-teman di luar di sana, di nasional, di Yogyakarta, di DIY, ya pilihlah yang anak muda, yang punya harapan ke depan untuk bisa memberikan gagasan ide-ide sesuai dengan kebutuhan anak muda gitu. Yang paham anak muda ya anak muda gitu menurut saya. Ya, pesannya adalah anak muda mari mulai masuk ke sistem karena bonus demografi nanti ke depan itu yang membuat kebijakan untuk kebutuhan teman-teman semua anak muda itu ya kalian sendiri kita ya. Harusnya seperti itu anak muda, jangan sampai orang tua yang gayanya kayak anak muda tapi gagasannya sudah old school. Masih old school gitu ya. Contohnya terkait ojol, terkait dengan ITE, terkait dengan undang-undang teknologi. Itu contoh case-nya ya, nasional ke daerah apalagi. Gitu Mas. Kalau Masnya nonton paripurna dari 55 mungkin bisa dihitung dengan jari yang muda. Yang under 30 ada ya. Jadi itu tantangan kita. Apalagi yang di Senayan gitu kan. Jadi saya berharap bahwa itu potret kecil ya, di daerah lain juga mirip-mirip juga gitu. Jadi yang isinya anak muda itu sangat-sangat jarang. Padahal kita jargonnya Indonesia emas, bonus demografi, tapi di sistem kita ini ada anomali nih. Kita bicara anak muda, tapi di sistemnya yang membuat kebijakan orang-orang tua. Ini gap nih, gap yang harus didekatkan. Minimalnya orang-orang seniornya kan ngajak ngobrol anak muda. Maksudnya partisipasi itu juga harus dikurangi. Jadi misalkan tadi 55, saya berharap 30-nya itu senior, 25-nya adalah anak muda. Bukan kebalikannya sekarang malah hanya 5 orang. Jadi komposisinya saya berharap bahwa ke depan di ada regulasi khusus gitu pembatasan usia. Nggak bisa sih pembatasan nggak bisa. Tapi keterlibatan teman-teman mahasiswa untuk bergabung, teman-teman yang muda-muda bergabung karena kita sudah dididik bahwa politik itu busuk. Ya betul. Tapi kita tidak diajari bahwa semua kebijakan politik itu yang membuat
kondisi kita seperti ini, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan apapun juga itu kebijakan politik harusnya diajari. Tahu nggak harga telur, harga terkait dengan bensin, harga terkait dengan macam-macam kebijakan politik. Nah kalau orang itu teredukasi dengan baik, gila nih. Kalau saya memberikan amanah kepada orang yang tidak tepat, harga telur, harga beras, harga bensin, harga macam-macam, semrawut nggak karuan. Padahal katanya kita akan menikmati bonus demografi, menikmati Indonesia emas, bahkan katanya kita akan menjadi negara maju, top 5 di dunia gitu kan. Tapi isinya orang-orang tua nih. Di negara lain sekarang politisinya kebanyakan adalah anak muda, regenerasi. Mereka lagi mempersiapkan itu. Nah kalau kita masih, kamu nggak usah ikutan politik deh, anak muda nggak usah, kamu di kampus aja, anak-anak kampus itu udah di kampus aja nggak usah ikutan. Itu dibuai. Padahal ketika kita bicara order lama ya, yang bergerak untuk progresif kita berubah, Indonesia berubah, anak muda. 98 yang bergerak, anak muda. Nah harapan saya mereka yang bergerak, kita udah belajar berapa kali periode itu, kita jangan bergerak untuk menggulingkan, tapi kita masuk ke sistem, merubah ke dalam kebijakan-kebijakannya. Misalkan terkait Yogyakarta, terkait dengan Malioboro, terkait dengan pemanfaatan TIK gitu kan. Kemarin salah satu kebijakan yang saya suka ya, 2019 itu ada perda terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 2019. Kemudian di rapat penetapan Pak Gubernur, saya senang sekali bahwa di dalam visi misinya muncul pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Masih ada kurang satu. Apa itu? Adalah perda terkait dengan Jogja Smart Province. Itu saya dorong terus. Berkali-kali saya dorong. Tapi apa daya kita sendirian, satu. Yang kedua, anak mudanya juga sedikit. Tapi kalau isinya dari 50-30-nya anak muda, paham terkait dengan isu perda itu, pasti jebol. Cepet. 2019 sampai sekarang nggak jebol-jebol. Jogja Smart Province. Bagaimana pemanfaatan teknologi itu diperkuat dengan adanya perda. Regulasi pasti paham semua ya. Kalau tanpa ada regulasi, program dan kegiatan bahkan anggarannya nggak akan keluar. Jadi salah satu contohnya itu sih. Jadi anak muda ayo masuk. Terkait Yogyakarta, kenapa kok teknologinya gitu-gitu aja ya gitu. Karena perdanya nggak ada. Kita punyanya hanya pergub. Kalau kita punya perdanya, semakin kencang lagi. Di nasional gimana? Kita cuma punya ITE. Dari dulu sampai sekarang punya ITE gitu loh. Baru aja muncul. Jadi kita berharap ke depan anak muda yang tahu bahwa persaingan ke depan itu dengan pemanfaatan teknologi butuh regulasi yang kuat dari nasional sampai ke daerah, yaitu anak muda. Ya buatlah itu semua. Jadi berharap, yuk yang muda-muda gabung, mau di partai apapun. Kalau saya di sini. Belum masuk tahapan ke situ. Let's see. Anak muda pasti ada. Saya nggak nyebut, cuma nunjukin. Oke, nggak apa-apa. Sekalian branding nggak apa-apa. Tapi ini belum waktunya, jadi belum ada sanksi juga ya. Udah digorong kayaknya. Jadi kita memang harus pintar-pintar memilih informasi, cross check informasi. Kemudian kita juga harus ikutan mengisi ruang-ruang digital dengan konten-konten positif. Konten-konten yang karena ini konteksnya itu bicara mengenai politik identitas ya, kita mengisi ruang publik digital dengan konten-konten yang mengcounter politik identitas, yaitu dengan cara politik gagasan yang paling penting ke arah ke sana. Jadi anak muda sekarang eranya anak muda ikutan. Jangan sampai kejadian yang lalu-lalu terkait dengan pemanfaatan politik identitas muncul lagi di 2024. Terlebih di Yogyakarta yang kita kenal sebagai Jogja Istimewa, yang adem ayem, mudah-mudahan di Jogja tetap kondisinya adem ayem dan tidak ada muncul riak-riak semacam itu. Tetap sebagai city of tolerance, tetap dikenal sebagai kota yang berbudaya dan beragam. Ya, setuju sekali. Buat sahabat Harjo, harus macam itu. Sobat Harjo, terima kasih sekali sudah mengikuti bincang santai sore ini dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi saya kira tadi beberapa pertanyaan sudah terjawab sampai di sini. Boleh DM loh. Ini nanti sampai di sini bincang santai kita sore kali ini. Sampai ketemu di kesempatan-kesempatan mendatang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.